Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai halal logistik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pipit Fitriyanti, NPM 161201118 dengan program studi Manajemen Logistik 3 Logistik D dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Adapun jurnal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berjudul Factor Influencing Readiness Towards Halal Logistics Among Food-Based Logistic Players in Malaysia, atau faktor kesiapan kehalalan logistik pada bidang makanan yang ada di Malaysia. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Hazwani Ahmad, Niti Hirawati, Ismail Ablatifah, dan Azmawani Abrahman. Jurnal ini merupakan jurnal internasional agribisnis marketing conference pada tahun 2013 yang diterbitkan di Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia. Adapun halaman yang terdapat di dalam jurnal ini terdapat 8 halaman yang terdiri dari 42 halaman hingga 49 halaman. Dan tahun terbit pada jurnal ini sudah cukup lama, yaitu terbit pada tahun 2014. Jurnal ini terdiri dari abstrak yang menjelaskan keseluruhan yang terdapat di dalam jurnal. Yang kedua ada introduction, yaitu menjelaskan latar belakang, perumusan masalah hingga tujuan yang ada di jurnal. Yang ketiga, literatur review, yaitu landasan teori yang digunakan. Yang keempat, yaitu metodologi yang digunakan. Yang kelima, ada bagian research and discussion, yaitu hasil dan pembahasan. Yang keenam, ada conclusion atau kesimpulan. Yang ketujuh, ada referensi. Memasuki pada bagian jurnal yang pertama, yaitu abstrak. Abstrak pada jurnal ini terdapat pokok permasalahan. Pokok permasalahannya yaitu yang saya highlight dengan warna kuning, di mana pokok permasalahannya permintaan akan logistik halal semakin meningkat, sehingga para pelaku logistik halal, para pelaku logistik khususnya di bidang makanan yang ada di Malaysia harus bergerak merubah sistemnya menjadi sistem logistik halal. Adapun tujuannya yang saya highlight dengan warna hijau yaitu untuk menginvestigasi faktor yang mempengaruhi kesiapan logistik halal. Adapun metodenya yang di-highlight dengan warna biru, metode ini menggunakan pendekatan survei kuantitatif dengan cara mewawancarai beberapa manajer yang bergerak pada bidang logistik, khususnya di bidang makanan. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada bagian hasil. Bagian hasil saya highlight dengan warna pink. Bagian hasil ini menunjukkan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kehalalan logistik halal. Dan kesimpulan yang ada pada abstrak ini itu di mana perusahaan harus mempertimbangkan kelima faktor tersebut sebelum memasuki sektor logistik halal. Poin penting yang terdapat di dalam abstrak menurut saya terdapat 5. Yang pertama yaitu pokok permasalahan. Yang kedua tujuan. Yang ketiga metode. Metode apa yang digunakan di dalam jurnal tersebut. Yang kelima merupakan hasil atau bagian inti. Dan yang keempat, mohon maaf maksudnya. Dan yang kelima merupakan bagian kesimpulan. Adapun review dari saya mengenai bagian abstrak yang ada di jurnal ini sudah sangat lengkap dan memuat semua poin penting. Selanjutnya, pada bagian introduction, memuat 3 poin penting. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu adanya kebutuhan untuk mengubah layanan logistik biasa menjadi layanan logistik halal untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua yaitu permasalahan. Permasalahan faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan dalam mengadopsi layanan logistik halal di kalangan perusahaan yang ada di Malaysia. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuannya di mana untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam mengadopsi layanan logistik halal. Adapun literatur review yang digunakan pada jurnal ini yaitu membahas mengenai pentingnya rantai pasok halalan Thaiban dalam menjaga integritas produk yang halal.
Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan layanan logistik halal, perubahan pelaku logistik menuju layanan logistik halal wajib dilakukan agar dapat bertahan dan bersaing di pasar, menurut Susanto pada tahun 2009. Adapun pelaku logistik yang ingin menawarkan layanan logistik halal harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan, seperti harus memiliki sistem manajemen halalan Toiban, rencana manajemen halalan Toiban, dan halalan Toiban asuransi pipeline, serta harus menuju semua persyaratan untuk tempat, infrastruktur, fasilitas, dan personil. Semua harus berbasis halal. Selanjutnya, metodologi yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama yaitu menggunakan survei kuantitatif dengan mewawancarai secara tatap muka menggunakan kuesioner yang struktur. Adapun, responden dalam penelitian ini terdiri dari 156 manajer logistik yang berbasis di bidang makanan yang ada di Malaysia. Terdapat 40 pertanyaan dengan skala Likert 5 poin terkait dengan faktor kesiapan yang ditanyakan kepada manajer. Memasuki bagian inti, yaitu bagian hasil dan pembahasan, di mana hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 38,5% pemain logistik berbasis makanan yang ada di Malaysia yang terlibat terutama pada bagian layanan retail, transportasi, dan pergudangan, masing-masing menyumbang sebanyak 25% dan 1,9% serta 34,7% yang mewakili logistik berbasis halal. Dari semua itu, hanya terdapat 34,6% perusahaan yang menunjukkan telah memenuhi standar. 65,4% lainnya, perusahaan tersebut tidak memenuhi standar. Sehingga dapat disimpulkan, sekitar 63,5% perusahaan menunjukkan pekerja muslim yang ada di logistik berbasis makanan, serta sebanyak 36,5% menunjukkan kehadiran pekerja non-muslim yang ada pada logistik berbasis makanan yang ada di Malaysia. Adapun 5 faktor yang mempengaruhi kesiapan logistik menurut jurnal ini, yang pertama yaitu visi untuk berubah. Visi untuk berubah ini harus dijalankan atau digerakkan paling utama oleh manajer. Yang kedua yaitu sistem jaminan halal. Semua pemain logistik berbasis makanan yang ada di Malaysia harus memiliki sistem jaminan halal atau SJH, yaitu dengan cara membuat sertifikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berpengaruh penting terhadap kesiapan logistik halal. Yang keempat yaitu penerimaan karyawan. Untuk mengurangi adanya karyawan yang non-muslim yang bekerja pada logistik berbasis makanan, maka dari itu ketika ada perekrutan harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa logistik ini tuh berbasis halal, sehingga harus memenuhi kriteria bahwa karyawan yang bekerja di logistik tersebut itu beragama muslim. Yang kelima yaitu dukungan manajemen. Selanjutnya terdapat nilai agent. Nilai agent untuk masing-masing faktor menunjukkan setiap faktor dengan agent yang sama atau lebih dari 1,229 itu perlu dipertahankan karena nilai agent tersebut merupakan bagian yang penting di dalam kesiapan faktor logistik. Yang pertama, visi untuk berubah itu terdapat 23,17%. Sistem jaminan halal terdapat 22,17%. Pada faktor lingkungan yaitu sebanyak 12,9%, untuk penerimaan karyawan sebanyak 12,7%, dan dukungan manajemen sebanyak 9,8%. Pada bagian kesimpulan, menyimpulkan bahwa implementasi logistik halal di perusahaan logistik makanan yang ada di Malaysia perlu mempersiapkan hal yang matang dalam berbagai aspek, seperti 5 faktor yang telah dijelaskan tadi, yaitu dukungan manajemen, penerapan sistem jaminan halal, pengendalian lingkungan, penerimaan karyawan, dan visi perusahaan. Lalu, dalam konteks ini menjelaskan juga perusahaan harus mempertimbangkan nilai tambahan bagi konsumen dan pelanggan akhir, bukan hanya mencari keuntungan semata. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi para perusahaan logistik yang siap untuk mengadopsi logistik halal serta mempertahankan operasi logistik dalam jangka panjang.
review yang saya berikan kepada jurnal ini, di mana jurnal ini memiliki kelebihan yang pertama, satu, memberikan wawasan yang berguna untuk para perusahaan logistik yang ada di bidang makanan. Yang kedua, menyoroti pentingnya informasi rantai pasok halal yang lengkap dan kebutuhan bagi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi logistik halal, yaitu terdapat 5 faktor. Dan yang keempat, yaitu memberikan pandangan yang lebih jelas tentang persiapan yang harus dilakukan dalam berbagai aspek untuk menjaga dan mempertahankan logistik halal. Critical review mengenai jurnal ini yaitu memiliki kekurangan. Satu, penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan logistik makanan yang ada di Malaysia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke perusahaan lainnya. Jadi hanya berfokus pada basis makanan saja. Yang kedua, tidak ada metode spesifik yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Yang ketiga, tidak memberikan solusi atau rekomendasi yang secara spesifik untuk mengatasi masalah. Dari jurnal ini hanya membahas mengenai faktor-faktornya saja, namun tidak memberikan solusi dan rekomendasi. Dan yang keempat, tidak ada informasi yang disebutkan dalam jurnal ini mengenai validitas dan reliabilitas kuesioner, sehingga keaslian dan kebenaran dari hasil wawancara yang dilakukan kepada manajer yang ada di perusahaan logistik Malaysia itu belum tahu kevalidan dan kebenaran hasil kuesioner tersebut. Baiklah, itu saja pemaparan review jurnal tentang logistik halal yang ada di Malaysia dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.